Di negara komunis pun yang tanpa agama, dia melarang nempeleng orang. Tidak usah agama. Biar di negara komunis yang anti Tuhan, menipu itu ya tidak boleh. Cuman bagi mereka tidak boleh saja tanpa kata-kata dosa. Nah, disinilah Abraham Jejer menyatakan semua agama sama, karena semua agama itu adalah morality, akhlak. Inti daripada agama itu, morality itu sebagai akibat. Orang di luar agama saja mempunyai morality, tapi tidak ngerti dosa. Orang komunis berkata, mari kita hidup saling tolong menolong, tapi tidak ada pahala bagi dia. Orang membunuh orang tidak boleh, tapi bagi orang komunis tidak ada dosa, dia tidak percaya kepada Allah, anti Tuhan. Malah dia katakan agama itu racun. Yang berkata agama pun racun masih mempunyai morality. Kalau soal morality, inti agama itu bukan hanya akhlak saja. Akhlak itu merupakan manifestasi daripada iman. Jadi agama itu yang pokok adalah iman kepada Allah. Itu yang menjadi pokok. Ibadat kepada Allah, itu yang menjadi pokok. Akibat dari iman kepada Allah dan ibadat kepada Allah yang diajarkan pahala dan dosa, orang akan menjauhi dosa, mengakibatkan mempunyai morality, akhlak yang baik. Jadi bukan agama itu soal akhlak saja. Intinya agama itu beriman kepada Allah. Kalau cuma akhlak bagus, akhlak bagus, akhlak bagus, semua manusia yang mengikuti fitrahnya mesti bagus. Saya katakan, tanpa agama pun kalau soal moral dimiliki oleh manusia, cuman tidak ada dosa, tidak ada pahala. Yang menjadi inti kebenaran agama itu iman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sujud kepadanya. Itu intinya. Akibat daripada iman dan ibadat ini, Allah menyiapkan surga dan neraka, sehingga manusia ingin masuk surga beramal soleh. Nah, di sini Abraham Jejer itu mengadakan ya penipuan akidah. Nah, di sini dia yang ditulis ini. Jadi yang namanya agama cuma baju saja. Ya, baju bisa berganti. Jadi Islam, Kristen itu cuma baju saja. Hakikatnya akhlak, kata dia. Kalau soal hakikatnya akhlak, semua manusia tanpa agama pun akan cenderung kepada akhlak, kecuali yang dikuasai nafsunya sehingga dia membunuh orang, merampok. Tetapi fitrah manusia mesti anti pembunuhan. Fitrah manusia tanpa agama anti perampokan. Fitrah manusia tanpa agama anti penipuan. Kemudian agama dengan beriman kepada Allah, beribadat kepada Allah, Allah kasih tahu bahwa saya punya surga, punya neraka. Sehingga kalau kau berbuat jahat, tempatmu di neraka. Kalau kau berbuat baik, tempatnya di surga. Untuk lebih mendorong manusia kepada fitrahnya. Dalam hal lain, Abraham Jejer mempunyai pendapat bahwa kitab suci itu tidak ada. Kitab suci itu dikatakan di sini mazijun bainal ilahi wal basyari.
percampuran antara Tuhan dan manusia. Bagaimana teori ini? Teori ini sebenarnya bersumber daripada satu teori yang bernama teori hermeneutika. Teori hermeneutika itu teori bangsa Yunani kuno yang mereka percaya bahwa Tuhan itu memberikan pesan kepada dewa-dewa. Kemudian dewa-dewa ini turun dari kayangan ke bumi. Lalu dewa-dewa ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Tentu oleh dewa ini pesan itu diterjemahkan sesuai dengan bahasa manusia yang dia datangi. Tidak mustahil kalau dewa ini salah memahami pesan. Kitab suci pun oleh Abraham Jejer itu dibawakan kepada teori hermeneutika, teori Yunani kuno ini. Dia berkata bahwa Nabi Musa itu menerima wahyu. Nabi Musa paham pada wahyu itu. Kemudian Nabi Musa, supaya kaumnya paham dengan wahyu itu, maka wahyu diterjemahkan pada bahasa Greek, bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Isa pun terima wahyu. Nabi Isa mengerti dan paham wahyu. Kemudian diterjemahkan oleh Nabi Isa ke dalam bahasanya orang Yahudi Bani Israel. Pun begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terima wahyu dari Allah. Nabi Muhammad paham wahyu itu. Supaya orang Arab paham, maka oleh wahyu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi itu bukan kalam Allah, itu terjemahan semua yang ada. Celakanya lagi, dia katakan Musa itu manusia, Isa itu manusia, dan Muhammad itu manusia. Tidak mustahil kalau dia itu keliru menerjemahkan wahyu Allah. Maka Quran perlu ditinjau kembali. Barangkali Nabi Muhammad keliru menerjemahkan wahyu Allah itu. Tidak sesuai dengan akal. Ini usaha-usaha pemurtatan. Dan ini nanti pasti kamu temui. Dan ini akan diberikan sama kamu semua nanti. Supaya murtad semua di Indonesia. Ini yang ada sekarang. Maka saya dahului dalam teori ini. Dia lupa kalau Allah sudah menyatakan berapa kali Allah menyebutkan kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Bukan terjemahan Nabi Muhammad itu langsung. Kalau terjemahan tidak begitu bahasanya. Yang pernah saya jelaskan kepada anak-anakku permulaan belajar tafsir dulu, bagaimana tentang mukjizat Al-Quran itu, dari segi isinya, dari segi bahasanya, yang sampai detik ini tidak ada seorang sastrawan Arab yang mampu untuk menandingi bahasa Al-Quran ini dengan isinya. Ini suatu tanda bukti kalau Al-Quran itu bukan kalamun nas, kalamullah. Lalu bahwa Rasul itu maksum, mereka tidak dibaca itu. Nah, ini pemurtatan ini karena mereka mengambil daripada pemikiran-pemikiran daripada orang-orang Barat. Lalu pemikiran-pemikiran lain dari orang-orang Barat, dari agama Katolik, agama Kristen, yang mereka juga tidak terlepas untuk mempertahankan keberadaan agamanya itu yang sudah mengalami kemerosotan ditinggal. Maka di situ ada seorang
pastor dari Perancis yang bernama Loisy, yang hidup pada tahun 1857 sampai 1940. Di sini Loisy berpendapat semua apa yang tertera dalam Injil yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan akal manusia harus ditolak. Dan dia tidak mengakui adanya mukjizat, karena mukjizat tidak masuk akal. Jadi semua yang tidak masuk akal buat itu khurafat. Itu dalam agama Kristen pun terjadi, yang disponsor oleh Loisy. Ini seorang pastor dari Perancis yang hidup tahun 1857-1940. Nah, di sini dia harus menyesuaikan ajaran Quran dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan begini anak-anakku, ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif, tapi wahyu Allah itu sifatnya mutlak. Oleh mereka wahyu Allah itu disamakan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif, nisbi dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan yang dibenarkan pada tahun ini belum tentu nanti dibenarkan tahun yang akan datang. Teori ekonomi pada tahun ini yang dibenarkan, mungkin 3 tahun yang akan datang teori ini dianggap tidak benar. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan itu sumbernya akal dan pengalaman eksperimen. Tapi kalau wahyu Allah itu bukan dari akal, dari Allah, wad'un ilahiyun, yang diletakkan oleh Allah pasti benarnya. Jadi kalau mereka itu yang tidak sesuai dengan akal dibuat, termasuk diantaranya mukjizat. Kalau dikatakan Isa itu lahir tanpa bapak, tidak masuk akal, itu harus ada bapaknya, itu cari sampai ketemu. Kemana orang lahir tanpa bapak? Jadi namanya mukjizat itu oleh dia dianggap bertentangan dengan hukum nature, dengan hukum alam. Jadi semua dalam kitab yang bertentangan dengan hukum alam tidak bisa diterima. Nah, ini pun dibawa oleh mereka kepada Al-Quran. Seperti surat Kahfi misalnya, ada orang tidur 300 tahun, dianalisa secara ilmiah bagaimana tidurnya itu, nggak makan, nggak minum, kok hidup. Dia tidak melihat kekuasaan Allah, dia lihat hukum alamnya. Padahal sampai sekarang gua Kahfinya pun masih ada, dan saya sudah pernah tidur di situ setengah jam, guling-guling saya di situ niru Ashabul Kahfi. Ya, di Yordan, masuk di Yordan, di dekat Laut Mati. Laut Mati itu semua binatang masuk ke situ mati. Biar ikan apapun satu masih situ mati. Tidak ada ikan di situ. Laut itu airnya asin. Kamu kalau dilempar di tengah laut mati, dia tidak bisa berenang, kamu ngambang, tidak tenggelam. BD-nya sangat tinggi. Dan mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan hukum alam, dibuang. Itu dalam agama gereja ada. Jadi semua harus masuk di akal dan sesuai dengan hukum alam. Jadi dia tidak percaya kepada mukjizat itu, karena mukjizat di luar hukum nature, hukum alam. Oleh mereka dianggap itu khurafat semuanya. Itu kadang-kadang pemikiran mereka itu oleh profesor doktor yang belajar ke barat itu dibawakan kepada Al-Quran. Seperti tongkat Nabi Musa bisa jadi ular itu.
itu mimpi itu. Padahal di Al-Quran jelas itu. Jadi semua yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan hukum alam ditolak. Itu terjadi dalam pembaruan agama Katolik. Profesor Dr. Gibbs Inggris dalam bukunya dia berkata, di abad modern ini dituntut pada seluruh generasi muda Islam untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebebas-bebasnya. Tidak usah terikat dengan ulama-ulama sebelumnya. Mereka dilahirkan pada zamannya dan kau dilahirkan pada zaman kau. Kau tidak membutuhkan pemikiran mereka. Maka kau harus berani menafsirkan Al-Quran dan hadis sebebas-bebasnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan modern itu. Nah, ini tujuannya supaya generasimu itu lepas daripada berpegangan pada ulama-ulama sebelumnya, seperti kita berpegangan pada para sahabat di dalam berpolitik misalnya. Lalu kita berpegangan kepada salah satu mazhab yang 4 dalam beribadat fikih. Ini oleh mereka, tinggalkan mereka semua. Tidak perlu itu. Kau sebagai pemuda generasi di abad modern, kau harus berani menafsirkan Quran dan hadis sebebas-bebasnya. Tidak usah terikat dengan ulama-ulama sebelumnya. Artinya supaya nanti bisa diisi oleh pemikiran mereka. Kalau selama kayak sekarang seperti saya misalnya, yang selalu saya baca tafsirnya para sahabat, tafsirnya para tabi'in, saya membaca Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, tidak bisa diisi dengan pemikiran-pemikiran mereka itu. Kalau dilepas, bisa diisi dengan tafsir-tafsir memberikan mereka. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma jazaa bima kasaba. Itu kata mereka, bukan dipotong tangan yang kelihatan itu. Oleh mereka ditafsirkan bahwa orang mencuri itu dipotong tangannya, maksudnya, tujuannya supaya tidak bisa nyolong lagi. Oleh sebab itu, kalau untuk tidak bisa nyolong lagi, nggak usah dipotong tangannya, masukkan penjara sudah nggak bisa nyolong. Jadi tidak benar hukum potong tangan itu tidak manusiawi. Jadi itu tidak usah dipotong tangannya. Itu penafsiran mereka sekarang ini. Nah, ini penafsiran modern. Nah, dulu Rasulullah itu langsung potong tangannya. Dulu tidak ada penjara, tapi ditakzir, dibuang keluar daerah. Nah, arti itu sama dengan di penjara. Lalu kok saudara menafsirkan begitu? Jadi kalau begitu Nabi Muhammad lebih bodoh dari saudara. Sebab Nabi Muhammad dulu memotong tangan, Sayyidina Umar memotong tangan. Dan saudara sedang menafsirkan bahwa potong tangan itu tidak perlu, itu tidak manusiawi. Karena tujuan dipotong tangan supaya mereka tidak bisa nyolong lagi. Supaya tidak bisa nyolong lagi, masukkan saja ke penjara, jangan dipotong tangannya. Itu tafsiran sekarang. Jadi kalau begitu Rasulullah salah nafsirkan ayat itu. Nah, ini teori-teori pemikiran-pemikiran barat yang dimasukkan kepadamu. Dimasukkan kepadamu pemikiran-pemikiran barat itu supaya kau tidak terikat. Hadis itu zaman Rasul tidak ditulis. Ditulis setelah Rasulullah wafat. Pada zaman Umar ibn Abdul Aziz mulai banyak ditulis hadis. Padahal hadis itu zaman Rasulullah pun ditulis. Cuman tidak semuanya. Di awal Islam Rasul melarang
menulis hadis itu takut bercampur dengan Quran supaya ditulis Quran saja. Tapi di akhir-akhir Rasulullah pernah menyuruh faktubu li Abisah, suruh nulis. Abisah itu nulis bagian daripada hadis. Nah, karena hadis itu banyak dihafal, tinggal dalam peperangan banyak orang ahli hadis juga yang ahli Quran meninggal dunia. Mulailah Umar ibn Abdul Aziz membukukan hadis ini. Nah, kata mereka ini hadis kan katanya. Apa benar Rasulullah bersabda begitu? Belum tentu, itu retorika ya. Oleh sebab itu umat Islam tidak perlu berpegang kepada hadis, cukup Quran saja yang dipegang, hadis tidak usah. Dan itu meragukan. Itu dicuci otakmu itu, sehingga timbullah yang namanya ingkar sunnah. Orang yang ingkar kepada sunnah Nabi. Jadi dalam Islam cukup Quran, sunnah tidak boleh dipakai. Itu akibat daripada pengaruh-pengaruh yang datang dari pemikiran-pemikiran orang Barat. Yang dikatakan aurat itu ditafsirkan lagi. Aurat itu yang tidak boleh kalau masyarakatnya memandang itu tercela. Kalau masyarakatnya memandang itu tidak tercela, Islami. Jadi menutup aurat itu perempuan bukan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, tidak. Tutup saja tubuhnya, jangan memperlihatkan tubuhnya yang dianggap oleh masyarakat itu aib. Kalau masyarakatnya menganggap tidak apa-apa, Islami. Seperti orang Irian pakai koteka. Orang Irian suku Dani yang pakai itu Dani bahasa Arab, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dana yatno, maka dunia itu artinya dekat. Dani orang yang mendekatkan diri. Yang saya katakan suku Dani yang tidak ada hubungannya dengan Dani sini ya. Nah, suku Dani yang mereka pakai koteka itu oleh masyarakatnya itu dianggap biasa, nggak apa-apa. Jadi perempuan kalau pakai celana pendek oleh masyarakatnya dianggap nggak apa-apa, sudah Islami itu. Jadi ukurannya bukan Quran hadis, ukurannya masyarakat. Apa kata masyarakatnya? Kalau oleh masyarakatnya pakaian itu dianggap tercela, tutup. Kalau kata masyarakatnya itu bagus. Jadi perempuan ini tergantung pada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya perempuan pakai celana pendek tidak tercela, Islami. Jadi ukuran aurat itu dikembalikan kepada masyarakatnya. Masyarakat menganggap malu atau tidak berpakaian begitu. Nah, ini pemikiran yang datang dari Barat untuk merusak syariat Islam. Nah, inilah anak-anakku beberapa hal yang berkenaan dengan pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran mereka terhadap agama mereka. Mungkin ada benarnya, tapi yang sangat memprihatinkan anehnya, pemikiran mereka terhadap agama mereka oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia yang berkedok dengan pembaharuan atau modernisasi. Pemikiran mereka di Barat untuk agama mereka dijadikan pemikiran kita terhadap agama kita. Di sini tidak benarnya. Kalau pemikiran mereka untuk agama mereka, barangkali ada benarnya. Tapi mengapa pemikiran mereka terhadap agama mereka kok dijadikan pemikiran syukron makmur terhadap agama Islam? Di sini kesalahannya, di sini tidak benarnya.
Maka saya ungkapkan dan saya bongkar ini semua. Ya, mungkin kiai-kiai di pesantren-pesantren ini dianggap, atau memang iya, dianggap informasi semacam ini tidak tahu. Alhamdulillah, semua pemikir-pemikir barat itu sudah ada di otak saya setengah hafal. Jadi kalau ada profesor doktor di Indonesia berpidato begini-begini, saya sudah tahu. Oh, ini profesor doktor dari buku ini. Satu ketika saya di Universitas Muhammad, di Universitas Hamka, dimintai untuk menjadi narasumber tentang perkembangan syariat Islam mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini secara global. Saya jelaskan bagaimana syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad, bagaimana pada zaman sahabat, bagaimana syariat itu sebagai pembaharu. Mungkin bagi Anda itu sebagai pembaharu, karena bagi Anda pemikiran-pemikiran Pak Rusma itu bagi Anda baru. Tetapi bagi saya tidak. Karena saya tahu kalau tokoh-tokoh pembaharu ini berkata bahwa dengan kehadiran peradaban modern dan kehadiran ilmu pengetahuan ini, maka semua agama harus menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan manusia. Ini bukan pendapat tokoh di Indonesia. Ini pendapat tokoh yang bernama Joseph L. Blau di Columbia, Amerika. Kalau orang berkata bahwa syariat Islam ini dasarnya wahyu dari Allah, tapi wahyu itu sifatnya temporer dan kondisional, maka wahyu Allah tidak berlaku untuk selamanya, sehingga kitab suci perlu ditinjau kembali mana ayat yang masih relevan, mana yang sudah tidak relevan. Ini bukan pendapat baru, ini pendapat 200 tahun yang lalu yang dibawa oleh Todd Henry. Karena Anda baru dengar, maka yang ngomong begini dianggap pembaharu. Iya kan? Karena kamu baru dengar bahwa Pak Suro ini pembaharu, karena baru dengar, dianggap baru. Maka saya katakan karena Anda tidak tahu, sehingga yang dibawa oleh tokoh-tokoh modernisasi ini oleh Anda dianggap pembaharuan, karena bagi Anda itu baru, bagi saya barang lama. Diam semua. Kalau saya tunjukkan kitabnya. Kalau Pak Nurholis Majid misalnya berkata bahwa di abad modern ini kita dituntut untuk berpikiran yang sebebas-bebasnya di dalam menafsirkan Quran dan hadis, tidak perlu terikat dengan ulama-ulama sebelumnya, bagi Anda baru, maka Anda sebut dia pembaharu. Bagi saya barang lama. Justru ini cuma mentransfer, bukan pendapatnya Pak Nurholis Majid, tapi pendapatnya Profesor Dr. James di Inggris sekian ratus tahun yang lalu. Menang saya itu, karena mereka nggak punya bukunya, saya punya. Mereka cuma ngopi, saya punya bukunya semua. Nah, disinilah anak-anakku, sebagian pemikiran-pemikiran barat pagi hari ini saya berikan kepadamu. Mudah-mudahan kasetnya nanti diperbanyak, apalagi kalau dibikin VCD, kalau mempunyai kenang-kenangan dari saya dan kenang-kenangan ilmu yang mungkin sulit kamu untuk mencarinya. Bukunya pun tidak dijual di toko kita. Oleh sebab itu, saya waktu ini yang begitu mahal saya sempatkan, dan nanti akan saya berikan lagi beberapa judul, mungkin bisa sampai 3-4 VCD. Karena
simpan di rumahmu yang semuanya bersifat ilmiah. Nah, ini anak-anakku, mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan saya yang nanti sore saya harus berangkat ke Jambi, masih menyempatkan dengan kamu karena sayangnya saya. Loh, kalau tidak kena sayangnya saya, ngapain saya payah-payah begini? Karena saya perhatian anak-anakku, tolong disiplin walaupun sudah ujian, disiplin tetap berjalan dengan baik, jangan melanggar disiplin, mentang-mentang sudah ujian terus merokok ramai-ramai. Mungkin itu karena secara demonstrasi, mungkin ijazahnya bisa saya robek karena menghina. Ya, kalau nanti kamu sudah lepas dari sini, ya urusan. Tapi selama ijazah belum keluar, jangan macam-macam. Saya kira cukup sekian saja. Ada tambahan sedikit. Barangkali dari anak putra dan putri ada yang berminat mau ke Al-Jami'atul Ahqaf di Yaman. Itu ahli sunnah. Yang ada minat ke sana persilakan. Selambat-lambatnya sebelum tanggal 20 Juni. Walaupun ijazah belum keluar, daftarkan saja sama Ustaz Masnun. Nanti dilanjutkan dengan dites, insya Allah mudah-mudahan lulus. Nanti dites baca Fathul Qorib dengan bahasa Arabnya. Syaratnya sebenarnya tidak berat. Syaratnya cuman selama belajar di situ siapkan duit $1.500 untuk tiket pulang pergi aja. Di sananya bebas. Makan apa sudah dijamin, semua buku-buku, kitab-kitab dijamin. Cuman ongkos pesawatnya saja. Dari Jakarta ke Yaman, dari Yaman ke Jakarta. Dan itu nanti duit separuhnya masih disimpan di perguruan tinggi, akan dikeluarkan kalau kamu tamat suruh pulang. Ini tiketnya. Di sana tidak menjamin tiket, hanya menjamin biaya beasiswa selama di sana. Itu sebenarnya ya kalau masih bisa dipaksakan sama orang tuanya, jangan maksa betul. Saya menganjurkan baik putra maupun putri, $1.500 itu ya sekitar 1,3 juta lah. 10 juta, 13 juta. Jadi 1.000 kali 9.000, 9 juta. Di 500-nya ya 13,5 juta. Itu untuk tiket pulang pergi sebenarnya. Bukan untuk keperluan apa? Untuk tiket pulang pergi, untuk fiskal. Udah ke luar negeri kan perlu fiskal. Dengan paspornya apa semua diurusi dia. Kau tinggal pulang pergi, berangkat pulang. Nah, yang berminat, ya, kalau kamu berminat ke Yaman, masuk ke perguruan tinggi, saya pada dia bilang kemarin, insya Allah putri 10, putra 10, saya bilang gitu. Apa? Lah iya, ya kalau masih bisa diusahakan orang tuanya, ya kalau saya ketemu dengan orang tua, Pak, untuk mencerdaskan anak, Pak, tidak usah sayang harta. Kalau masih bisa diusahakan ada yang dijual, jual saja dulu, asal jangan jual rumahnya. Ya kalau rumahnya dijual kan, kalau yang lain-lain ada gelang emas, ada kalung, ada ini, jual aja untuk anaknya. Ya, masih ada mobil, jual aja untuk anaknya. Misalnya punya Suzuki, misalnya jual aja. Selama masih laku 13-15 juta untuk anaknya. Lah itu tolong nanti kalau orang tuamu ketemu saya, ya tapi ketemunya sebelum tanggal 20. Hah? Tanggal 17 ya, tanggal 17 nanti saya tekankan sama orang tuamu
Kalau masih ada yang bisa dijual tapi tidak terlalu mengganggu pada ekonomi rumah tangga, misalnya masih punya mobil, sudahlah, untuk sekarang naik bis kota lah, mobilnya jual dulu untuk anaknya ke Yaman. Nah, itu mungkin bisa saya anjurkan. Masih mempunyai hal-hal atau ibunya punya gelang emas, punya kalung, sudah preteli aja semua untuk anaknya. Ya, itu kalau ingin sebenarnya sangat ringan itu. Dari mereka itu sudah menjamin selama 4 tahun sampai 7 tahun, minimal 4 tahun sampai 7 tahun beasiswanya itu. Makan di situ ditanggung semua, udah, cuman ongkos ini aja. Ya kan sudah bagus kok. Mencari begitu kan susah. Lah ya, 7. Assalamualaikum.